Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu Kansler yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu Persatuan Orang Tua Wali Murid, serta tim SD Karangtengah Baru yang kami hormati. Pertama dan utama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia kita bisa bertemu berkumpul di kampus SD yang kita cintai. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu narasumber yang hari ini telah berkenan menghadiri undangan kami. Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu wali murid semuanya yang hebat-hebat, semoga dengan kehadiran kita pada siang sore hari ini menambah manfaat untuk putra putri kita semuanya, untuk kemajuan sekolah kita yang kita cintai. Apabila di dalam kami menerima kedatangan Bapak Ibu semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya kami mau menerima Bapak Ibu di tempat yang lebih enak gitu, tetapi kalau tangannya saatnya seperti tasnya ini, mungkin suatu saat nanti punya tempat yang luas, tempat yang nyaman, dan sebuah hari juga prasmanan. Setuju Bapak Ibu? Baik. Monggo pun kersakaken. Boten sak dibuka mantuk, dibuka sak kemawon, nek ngantuk. Nggih. Bapak Ibu semuanya, kepentingan kita pada pertemuan kali ini adalah untuk mengeklikkan antara program sekolah dengan Bapak Ibu semuanya. Tujuan kita ini adalah sama, yaitu mengembangkan karakter, mengembangkan pendidikan anak-anak yang kita cintai. Nah, untuk itu supaya nanti antara pelajaran di sekolah, pembiasaan di sekolah dengan pembiasaan yang ada di rumah itu supaya bisa nyambung dan kami mohon Ibu narasumber nanti bisa mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini adalah kemajuan anak didik kita semakin baik. Kemarin anak-anak mengikuti lomba olahraga, lomba MTQ, dan lomba yang lainnya, nantinya akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Barangkali demikian yang kami sampaikan. Saatnya nanti kami mohonkan Ibu narasumber memberikan penguatan dan pencerahan kepada kita semuanya. Jadi saya sekian, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sambutannya.
acara yang selanjutnya yaitu acara inti yaitu parenting bersama Ibu Asarja Lestari SPSI MAP. Kepada Ibu waktu sepenuhnya dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri Karangtengah Baru, yang kami hormati jajaran guru didik di lingkungan SD Negeri Karangtengah Baru, yang kami hormati juga ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah bapaknya banyak yang rawuh di lingkungan Sivitas Akademika katanya SD Negeri Karangtengah Baru. Bermohon izin, ya, saya Asarja Lestari Marasowan wonten asalipun Bapak Ibu sedaya wonten ing kalodhangan siang punika ing samangke sharing diskusi mekaten tentang pengasuhan anak, utaminipun kolaborasi antara sekolah dan orang tua, atau saya balik antara orang tua dan sekolah untuk mengupayakan memberikan fondasi terbaik bagi masa depan anak. Hari ini saya memberikan stimulasi saja rangsangan ya untuk memantik kula panjenengan sami ing samangke bermuhasabah, introspeksi, sekaligus mencoba untuk melakukan ruang-ruang pendampingan dengan fondasi yang seolah lebih positif ya bagi anak-anak kita. Sebelumnya bapak saya dulu guru SD, beliau pernah sebagai kepala SD Watu Sigar 2 di wilayah Ngawen. Dan di masa kecil saya sempat waktu kelas 3 diajar oleh beliau dengan satu ilustrasi kisah sederhana. Waktu itu banyak teman-teman yang belum bisa menulis. Bapak saya masuk, saya sudah deg-degan. Sedikit ilustrasi cerita yang awalnya. Kemudian bapak menggambar, menanyakan anak-anak, apakah hari ini sudah pada sarapan? Kira-kira demikian ya. Banyak teman-teman yang menjawab belum, tapi ada sebagian yang menjawab sudah. Saya tinggal di sebuah dusun di pinggir desa IGT waktu dulu ya, Infras Desa Tertinggal. Sebuah dusun yang waktu itu listrik saja belum masuk zaman kecil saya. Nah, dan teman-teman ketika ada acara Idul Kurban makan bareng, itu tidak semuanya membawa nasi putih. Ya, kadang bawanya tiwul gitu ya. Kadang ini, nah kemudian ketika ditanya besok sarapan opo dengan berbagai jawaban, bapak saya kemudian mengatakan maem sego sekepel gitu ya. Kemudian menggambarkan bapak saya di dinding itu bentuk nasi sekepel ya. Kemudian beliau bertanya, le gitu ya, Duk, nak nasi sego sekepel wis enak dimakan kae jenenge dirubung apa gitu ya. Ora ditutup. Dijawab yang dirubung rengit gitu ya. Kata teman-teman. Maka bapak saya menggambar iki sego sekepel ya dirubung rengit ya. Bapak menggambar centang-centang sehingga bentuk gambar sego sekepel dirubung rengit itu menjadi mirip buah salak ya. Kemudian bapak saya bertanya, iki apa? Gitu ya. Salak pada sudah tahu. Piye carane gambar salak? Ya, maaf, piye carane nulis salak? Nah, banyak yang belum bisa. Saya bisa waktu itu karena memang harus bisa ya. Cuma kan diem saja ya, nggak udah sama bapak. Maka bapak saya kemudian
kemudian mengenalkan huruf S dari sekepel dirubung langit gitu ya, S. Nah, habis itu A, habis itu L, habis itu A, habis itu K. Ya, teman-teman termasuk saya diminta menggambar dan menirukan tulisannya. Nah, kemudian setelah itu bapak saya masih mengajarkan dengan lagu biar anak-anak ingat. Sampai sekarang saya masih ingat lagunya. Ini salah sopo. Nah, teman-teman pada salahku, salahku, salahku. Maka bapak saya spontan membuat lagu judulnya Salah. SALAKKU, SALAKKU, salahku, salahku, gitu ya. Sesederhana itu. Tapi selepas itu, ya, banyak teman-teman yang kemudian semangat untuk menulis. Termasuk saya yang waktu itu masih kesulitan menggabungkan konsonan ya. Huruf mati salah kan kadang-kadang salah gitu ya. Masikannya kurang. Itu menjadi lebih paham. Oh, seperti itu. Ibu-ibu dan bapak ya, yang saya sampaikan ilustrasi cerita itu gambaran saja. Ya, kalau saya insya Allah sebagai bentuk bakti pada bapak almarhum ya, mudah-mudahan apapun yang kemudian beliau ajarkan, ya, yang ketika itu bermanfaat bagi saya dan bagi yang lainnya, itu menjadi amal jariah juga bagi beliau. Ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah beruntunglah ya, kita di zaman yang sekarang ini, para orang tua yang bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau yang ada di sini, gitu ya, untuk dengan para bapak dan ibu guru, untuk kemudian membersamai anak-anak kita bertumbuh, berkembang dan mengembangkan kemampuannya. Bapak Ibu ada yang mengajari anaknya sendiri tanpa guru? Insya Allah boten nggih. Ada yang anaknya bisa nulis memang dari Bapak Ibu? Atau dari guru? Dari TK, dari PAUD, dari SD-nya? Guru apa rumah? Guru ya. Jadi guru melakukan banyak hal ya, yang kemudian itu bermanfaat bagi anak-anak kita. Hanya menurut saya jangan keliru terus bahwa semua hal itu akhirnya menjadi tanggung jawab guru. Masih minta ke anak ini bapak guru. Tadi nek anakku ndelalain beling untuk nakal gitu ya. Nah ini yo gurunya gitu ya. Sekolahnya gitu ya. Maksud nek sekolah kok misalnya cium-ciuman ro koncone misalnya gitu ya. Gurune sing rangengan. Jadi ada pikiran seperti itu, nah tentunya tidak demikian. Nah, saya akan sampaikan ilustrasi cerita yang kedua. Dulu kemudian saya sempat juga ya bersama dengan teman-teman di sekolah dasar menjadi litbang bagian penelitian pengembangan, kemudian memberikan stimulasi pada beberapa guru sekolah awal. Dan waktu itu kami mewajibkan semua guru untuk membaca satu buku. Judul bukunya itu Bapak Toto Cak, gadis kecil di tepi jendela. Kenapa? Karena waktu itu ya, sekolah yang kami bersamai itu harus menerima anak yang ditolak dari sekolah A, ditolak dari sekolah B dengan label anak yang nakal. Kemarin Bapak Ibu di Gunung itu saya tidak akan sampaikan sekolahnya di mana. Bukan kemarin ya, tapi dalam bulan-bulan dekat ada satu sekolah, insya Allah betul di Karangtengah Baru. Ya. Ada satu anak yang dia itu dalam tanda petik dilabelinya nakal. Jadi dia sudah mengganggu anak teman-teman di Joroke gitu ya. Kita bahan ilustrasi saja. Intinya mengganggu teman-temannya. Sampai kemudian beberapa wali murid itu muncullah ke kepala sekolah gitu ya. Nyuwun anak ini dikeluarkan.
Bahkan ancamannya maha dahsyat ya. Kalau enggak anak itu dikeluarkan, maka anak-anak kami yang akan kami cabut ya dari sekolah ini. Itu ada ya. Insya Allah sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian ada lagi satu sekolah. Ini sekilas saya mengulik tentang kasus-kasus bully ya. Tadi itu kebetulan masih hangat karena saya tadi ke sebuah SMA ya, dan juga berbincang salah satunya tentang bully. Jadi mumpung hangat tuh bawa ke sini karena menurut saya nggak ada satu sekolah pun yang bisa betul-betul steril. Nggak ada bully, stop bullying terus nggak ada tuh ini. Ya sedikit lah ya. Nah ada lagi satu sekolah. Nah minggu lalu saya silaturahim alhamdulillah ke sekolah tersebut ya. Ada anak yang juga menjadi korban bullying. Orang tuanya langsung nih lapor ke aplikasi kan ada ya di Dinsos gitu ya. Langsung lapor anak saya di gagal ya. Ternyata kemudian ketika dipertemukan di mediasi gitulah ya, itu kalau dalam bahasa saya tidak sedahsyat ya, apa yang kemudian ada di persepsi orang tua gitulah ya. Itu juga ada, alhamdulillah juga selesai dengan baik. Kemudian sekitar 2 minggu yang lalu saya di kantor, saya bekerja di kami berpartner ya untuk reunian di sini. Dulu saya adalah PKB di Kelurahan Karangtengah ya. Tapi saat ini di Semanggung saya bekerja di Kementerian Bangga perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Jakarta dengan lokus pekerjaan di Balai Pemilu KB. 2 minggu yang lalu di Balai Pemilu KB kami itu ada layanan konseling konsultasi gratis. Namanya Satya Gatra. Datang orang tua dari sebuah SD ya di wilayah kerja kami, membawa anaknya, membawa rujukan dari puskesmas. Anaknya ini menjadi korban bully katanya. Kemudian minta konseling, minta pendampingan. Tapi yang saya dapati anaknya itu ceria banget, gitu ya. Jadi tidak nampak seperti anak yang tertekan, stres, jadi dia ceria banget gitu ya. Dia bisa bercerita dengan baik, termasuk apa yang dia lakukan. Anak dilakukan sama piye mas laki-laki, apa yang kamu lakukan? Ya saya melaporkan ke guru. Kalau saya pas berani ya saya melawan. Dia sudah tahu. Nah, saya ganggu ini siapa gitu ya? Dia ceritakan kejadiannya. Tapi dia betul-betul anak yang sudah bisa ya, mengelola apa yang kemudian dia alami. Nah, itu beberapa cerita. Oh iya, ilustrasi yang akan saya sampaikan tadi sebelum ya, adalah contoh tadi. Dulu ini kisah nyata, tapi tidak di Indonesia. Ini di Jepang. Ada seorang anak namanya Tetsuko Kuroyanagi. Dipanggilnya Toto-chan. Chan itu panggilan di Jepang untuk dole gitu loh. Jadi kira-kira kalau di sini ya Mbak Ati gitu ya, Do Ati gitu ya. Toto namanya. Tetsuko dipanggilnya Toto. Nah, waktu masih kecil dia tuh ditolak pindah-pindah sekolah. Kenapa? Karena perilakunya itu dianggap mengganggu di sekolah. Mungkin kalau gambaran bebasnya orang tua itu dikeluarin aja ganggu. Bentuk gangguannya seperti apa? Kenapa disebut gadis kecil di tepi jendela? Karena dia di sekolah tuh suka duduknya di pinggir jendela. Terus bayangkan anak kelas 1 SD ya, duduk di tepi jendela. Kalau di luar itu ada, ini ilustrasi bebas saya, ada topeng monyet gitu misalnya, maka dia itu gurunya ngajar, teman-temannya belajar, dia akan nengok lewat jendela dan manggil topeng monyet itu. Nah, mereka si topeng monyet itu di bawah jendela. Kira-kira anak-anak tertarik sama guru atau topeng monyetnya? Itu yang terjadi ya. Kalau ada jajanan yang dia suka, dia panggil juga. Jadi dia tuh bukan memperhatikan di kelas ini, jadi dia memeriksa dari jendela itu apa yang terjadi di luar. Maka itu mengganggu. Ini dikeluarkan lagi ya. Dikeluarkan dari sekolah. Tapi luar biasanya ya, orang tuanya adalah orang tua yang kalau bahasa saya tulus tanpa syarat pada anaknya. Ketika dia dikeluarkannya dari sekolah ya, akhirnya masuk ke sekolah namanya Tomoe gitu ya, Tomoe Gaku, saya lupa ya, nggak begitu kan bahasa Jepang. Nah,
Ketika ditanya, nah kira-kira ya, ibu kenapa aku harus pindah sekolah? Maka ibunya tuh tidak mengatakan bahwa kamu ditolak di sekolah itu, kamu dikeluarkan, tidak ya. Tetapi dengan bahasa yang lebih positif. Nah, ada satu sekolah yang unik, dan sekolah yang dia tuju itu sekolah yang kelas-kelasnya berasal dari bekas gerbong, gitu ya. Gerbong kereta nih Pak? Tidak, gerbong kereta, kalau Pak bis apa kereta. Nah, kemudian di sana pembelajarannya menarik. Misal harus bawa bekal, bekalnya harus yang dari gunung dan dari laut kayak gitu. Nah, dia ternyata menjadi terfasilitasi di sekolah itu. Ya, keunikan karakternya. Jadi bocah yang dilabeli nakal, ya, itu belum tentu karena dia nakal. Boleh jadi karena dia belum menemukan keunikan dirinya dan belum ketemu tempat yang cocok untuk mengembangkan diri. Belakangan Dr. Chan menjadi seorang penyiar televisi ya terkenal di Jepang, dan pengalamannya itu dia tuliskan di buku tadi. Nah, Ibu Bapak, lalu apa yang terjadi pada dunia pendidikan atau pengasuhan kita sekarang? Mohon izin ya, saya tembang sebagai peninggalan Bapak. Saya dulu juga anak yang beling, anak yang nakal ya. Jadi kalau Bapak itu ngajar itu, maka saya akan menolak. Enggak asik banget gitu ya, kira-kira itu. Lebih suka ganteng misalnya gitu ya, mainan sendiri di kelas kayak gitu. Cuma belakangan ya akhirnya saya mencoba ya, budaya Jawa itu ternyata luar biasa. Dan satu tembang ini banyak saya kembangkan sebagai bentuk juga bakti saya kepada beliau. Ini gambaran situasi sekarang. Mas Kumambang, saya tidak bisa, suaranya bagus ya, tapi ngambil makna yang ada di dalamnya. Kelak-kelak yang sirah haneng henti, kelak-kelek biung siro aneng ngendi. Saya senang banget tembang ini diwariskan Bapak saya, karena begitu saya belajar tentang ilmu pengasuhan, wah ternyata cocok. Bapak Ibu, sekarang ini kita sedang di masa yang entah berapa ratus tahun lalu itu sudah diingatkan ya oleh pendahulu kita. Kelak-kelek anak kita boleh jadi yang kelak-kelek apa Bu? Ayam, uduk ya. Yang dicari siapa? Biung. Ada di situ mencari guru siro gitu enggak? Ibu ternyata. Nah, nanti ada hikmah tersendiri ya. Dulu saya bekerjanya tuh bidangnya tuh keluarga. Jadi biung siro aneh ngerti. Sekarang ini kita masuk zaman itu Bapak Ibu. Nah, HP, ada anaknya yang kecanduan HP? Ada kan? Ya. Kadang-kadang disalahin siapa? Anaknya. Terus akhirnya apa kita lakukan? Dimarahi gitu ya. Tulanan HP terus. Sekarang nanti tunggu setelahnya HP wae. Kita lupa siapa yang belikan HP-nya? Zaman ini HP-nya siapa? Jadi sebetulnya kalau anak kita kecanduan pakai HP, yang lebih layak dimarahi siapa? Tapi gak ilmu terang nih gitu. Nah, kita di masa anak kita kelak-kelak bisa dipegang. Tinggal tulungno anak kecemplung mari segera ditolong. Kita tuh sudah di warning, sudah diingatkan dan itu dulu. Ayo, dan ditulungi. Anakmu kecemplung ware. Anaknya tadi kan anak ayam, kutuk. Bayangkan Bapak Ibu, kutuk kecemplung ten toyo. Kira-kira kondisi ini pun pribon. Dia bukan bebek yang bisa berenang, bukan burung yang bisa terbang.
Maka kondisinya mulai ke bosne kembangnya, kontrolnya sekedip. Tapi menurut saya maknanya luar biasa. Ya. Kelak-kelaknya tadi yang dicari pertama adalah ibu. Kenging menapa ibu? Ibu menika madrasah pertama dan utama bagi anak. Mau lihat anak itu seperti apa? Nakal pora, kasar gitu ya, sopan pora, seneng ngomong jorok pora gitu ya. Begitu di sekolah misalnya, wah, akhirnya disalahin sekolah. Oh, coba pindah ke mawon. Lah bareng ke sekolah kan sekarang tengah baru itu hari kurang itu pulaan. Ngomong tegrion itu jadi bahasa-bahasa yang ngeten niko. Karena coba pindah ke misalnya. Nanti dulu ya. Sebelum ke sekolah. Tadi madrasah pertama utama adalah ibu. Ya, jadi ibulah sebetulnya yang pertama kali menjadi oase, muara, pembentuk ya anak itu mau menjadi seperti apa. Sehingga ketika misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 anak kita ada masalah di sekolah, sebelum komplain ke sekolah itu mboten bilangnya sekolah Anda. Karena saya sudah ibu ya. Itu kita cek dulu. Ya, ibu cek dulu. Ya, kalau secara ilmu neurobiologisnya di ibu itu ada apa ya? Sifat genetik ya, DNA mitokondria dibawa mitokondria gitu ya. Yang itu tuh dibawa oleh ibu, diwariskan kepada anaknya secara genetik. Jadi secara genetik itu anak itu sangat dipengaruhi oleh seperti apa ibunya. Itu yang pertama ya. Enggal tulung nama. Ya. Enggal tulung nama maksudnya apa? Dengan kondisi seperti sekarang ini, bullying misalnya marah, kemudian hal-hal yang berbau porno, tidak sopan, apapun bisa diakses di sini. Maka saatnya kita menolong anak kita. Ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah usul saya menguatkan kualitas pengasuhan di rumah, di keluarga. Inti core-nya itu tetap di keluarga Bapak Ibu. Ya, oleh ibu dan ini tadi gandeng madrasahnya ya. Sudah apa yang dicari itu ibu bukan berarti bapak-bapak galak tenang kalau panjang nih lah. Anak yang nakal itu dasarnya ibu. Ini harus ngambut kalau semono ya. Ya bapak-bapak halo yang diwingking hitung siang Pak ya. Tahun ini pemerintah mencanangkan program Quick Win namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa? Salah satunya bapak-bapak ya, dari hasil penelitian hanya 37, saya lupa 11 apa ya, sekian persen ya anak-anak yang diasuh komplit ya oleh orang tuanya. Sebagiannya ya, bahkan UNICEF 20,9 anak itu fatherless ya. Kehadiran bapak itu minim. Ya, kalau kehadiran bapak minim karena misalnya bapak sampun meninggal itu oke ya. Atau misalnya divorce, bercerai, yang memang tinggalnya sama ibunya, misalnya bapaknya ini, itu ya udah masih dimaklumi. Tapi yang kemudian harus kita kuatkan adalah bapaknya tuh ada. Setiap hari tinggal serumah, iya. Hidupnya bareng, gitu ya. Tapi kok, ya, apa masalahnya? Sampai 62 sekian persen kok, yang anak-anak itu kemudian pengasuhannya tidak optimal oleh dua belah pihak. Kenapa? Bapak ada tapi tidak hadir ya. Ada tapi tidak hadir. Selalu ini pulang ya buat kebelaan ibu-ibu ya Pak. Lalu pemerintah itu katanya rasa kuat di dunia gitu.
ini menjadi ruang yang sekarang sedang diini oleh pemerintah. Apa tidak hadirnya? Ya betul, tetapi Bapak lawang aku ki wis kerja, wis golek nafkah. Ya nek urusane iki ngomong bocah ki ya urusane ibu. Begitu anaknya berulah di SD Karangtengah Baru misalnya, juga tidak tahu ya. Wah, bocah kelas 3, wah korbane sing dijiwet 3 misalnya gitu ya. Sing ditendang loro misalnya gitu ya. Dipanggil ke sekolah, akhirnya yang dimarahin siapa? Ibunya. Nah ngomong bocah iki kepiye? Kok nganti kaya ngene? Nah itu akhirnya ya. Ternyata ya anak-anak yang rawan dibully, anak-anak yang rawan membuli, anak-anak yang mengalami gangguan akademiknya tidak berkembang dengan baik, remaja-remaja yang dia mengalami gangguan interaksi sosial maupun perilaku seksual yang kurang positif. Nah ternyata sebagiannya disebabkan karena ayah ada tapi tidak hadir, tidak terlibat. Nah sehingga kampanye pemerintah sekarang adalah kolaborasi betul-betul dikuatkan dulu di rumah. Bapak dan ibu, biong siro ane ngendi kalau biong ini kolaborasi dengan Boboy, dengan bapak. Jadi nggak ada salahnya bapak yang ngantar sekolah. Kalau masih bayi nggak ada salahnya bapak yang ganti popok, memandikan bayinya. Termasuk keterlibatan misalnya ibu repot nyapu, bantu nyapu, bantu ngepel, menemani anak belajar. Punya waktu berkualitas, bahkan sempat ada kampanye 10 menit sehari khusus bapak bersama anak. Ini ya keterlibatan ayah dalam pengasuhan ya. Tinggal turunan aku cemplung waring tadi ya sudah kebagus pecah tadi. Harapannya menunggu bapak ibu anak kita tidak pecah. Pecah di sini maknanya adalah mati, bukan hilangnya nyawa dari raga, tapi mati unggal-unggalnya, kesopanannya, semangat juangnya, ya. Sama Pak gurunya, Pak Guru, nah misalnya gitu ya, Pak Guru, Pak Guru, harusnya elik loh, nah misalnya gitu ya. Kemudian misalnya melintas begitu sama Bu Guru, misalnya, Bu Guru itu rayu, nah misalnya, atau apa kan? Sekarang kalau kita nggak hati-hati banyak ya. Spontan dari anak tuh boleh jadi loh, kok jadi kurang sopan, kok jadi kurang santun misalnya, atau bicara kasar, atau ke ibu sendiri, ke bapak sendiri seperti itu. Nah itu yang sudah diingatkan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dan dari mana Pulau Panjenengan Sami, ya bismillah ya, membangun kolaborasi di rumah dengan di sekolah, agar kemudian anak kita terasuh, terdidik, terdampingi dengan baik. Ya. Beberapa usulan ya, insya Allah kami aturkan kepada panjenengan. Enggak sepindah ini di mana-mana di tahun ini saya coba kampanyekan sebagai komitmen pribadi saya, karena saya juga orang tua dan saya juga guru. Pernah jadi guru. Saya ngajar TK, ngajar SD, SMP, SMA yang nggak pernah ngajar kuliah itu pernah punya pengalaman semua ya, sebelum akhirnya masuk ke PNS ya. Jadi saya pernah jadi guru dan merasakan, dan keluarga saya adalah keluarga guru. Bapak saya guru, ibu perempuan saya guru, kakak saya guru, kakak laki-laki saya guru, kakak perempuan saya guru, kakak ipar saya guru, gitu ya. Jadi menjadi sebuah hal yang seharian kami makanannya juga kira-kira obrolan tentang guru. Satu hal yang kami kampanyekan sebagai apa yang saya sebut sebagai hama pengasuhan, yang itu sangat menghambat terwujudnya, kalau tadi Pak Kepala paling mengandikan klik, yang itu sangat menyulitkan kliknya pola di sekolah sama pola di rumah. Di sekolah sudah ya
Saya tidak tahu kalau di sini, tapi yang kemarin saya sempat silaturahim itu di sekolah itu sudah diajarkan sholat jamaah bagi yang muslim gitu ya, ada ibadah bagi yang muslim gitu ya. Kemudian ada hari tertentu itu ada sholat duha bareng dan sebagainya. Terus adab-adab dilatihkan sebagai bentuk pembentukan karakter dan sebagainya. Tapi di sekolahnya jalan. Begitu sampai di rumah, bagaimana mulai di sholat ya? Mungkin ibunya di sholat urung deh. Dek, kayak sholat. Wes mek maghrib yo dek, urung asar dek sholat. Sholat belum ini. Nah, misalnya gitu. Tapi ketika dicek ibunya sholat enggak? Jadi, nah kadang-kadang kan benturannya di situ. Di sekolah udah, gurunya sudah, tetapi di rumah nggak sinkron. Nah, apa hama yang menghalangi itu? Menurut saya, satu, kebiasaan marah. Ya, marah. Saya mau bertanya di sini. Saya sudah bertanya berkali-kali pada para orang tua di sini sekalian. Bu, Pak, dalam 5 hari terakhir mawon, tidak usah seminggu. Kaping pinten panjenengan duka marah ke putranya. Sabun pinten? Sabun pinten itu berapa kali? Bersungai-sungai ya, berkali-kali. Ya, baik. Marah ke anak setiap hari ya, berkali-kali ya, bersungai-sungai tadi. Nah, ketika marah, ibu, yang ibu-ibu dulu nih ya, karena banyaknya ibu-ibu. Kalau marah ke putranya caranya pripun? Bengak-bengak, terus mama melek caranya menunggu tete, pestu, menggare kalau kata anak manis, kurang gitu ya, kurang ya, pernah kayak bocah gitu ya. Dengar kan Pak Ibu itu Pak, yang dalam malah ibu itu apa? Diam atau berbunyi Pak? Ya, oke. Kalimatnya, nadanya tinggi atau rendah? Kalau saya sering nanyanya gini gocekannya, nggak ada ya yang marahnya kayak orang sembodro. Saya mantel-mantel biasanya sekarang sudah juga punya anak kecil, anak sudah gede-gede semua. Marah ya. Itu tadi intonasinya tinggi. Kemudian Bu, kalimatnya positif atau negatif? Campur, saya campur ya. Jadi kita itu saya yakin dan percaya kalau cek semua orang tua itu kepengen anaknya baik, kepengen anaknya sukses, kepengen anaknya pintar. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang secara tidak sadar membuat anak kita itu nakal, membuat anak kita itu kurang pintar gitu ya, membuat anak kita itu tidak sesuai harapan. Melalui apa? Doa-doa yang secara tidak sadar, tapi sadar sih sebetulnya ya, kita ucapkan saat kita marah. Gitu ya. Yakin kalau ditanya, Bu kepengen putranya kaya? Enggak. Ya, mau menulis ini iso. Dan kok duduk gitu, Dena. Kepengen
koncone, siapa yang dikomplain? Guru di tengahnya kita ngomong itu kali sekarang tengah kali nih. Lagi kita koncone pulang diawasi ternyata di sekolah. Padahal boleh jadi yang membuat seperti itu siapa? Kita di rumah. Ya. Maka saya mengingatkan kali ini ya, tetap Bu, kalau sekolah sama rumah kolaborasi, tetap yang punya amanah utama pendidikan pengasuhan anak adalah rumah orang tua. Sekolah itu orang tua rumah kedua. Maka abang hijau irenge anak-anak kita di SD ini, ya penentu utama adalah di rumah. Karena itu urusan akademik, pengetahuan dan sebagainya yang kita tidak mumpuni, yaitu didapatkan di sekolah. Dan sekolah itu mendampingi, membersamai, meletakkan fondasi hal-hal yang kita tidak paham. Kita orang tua nggak ngerti matematika gembira itu kayak apa sih gitu ya. Kita nggak ngerti kan gitu ya. Itu di sekolah ya. Nah, kita tidak paham step-stepnya ngajari karakter anak gimana sih. Nah, sekolah, nah, kita menyelaraskan sekolah dengan di rumah harapannya selaras. Itu satu ya, tentang marah. Bapak-bapak kalau marah pripun Bu? Bernyanyi juga? Enggak. Karena yang mengajar bapak-bapak biasanya wah keren ya. Nanti gambarkan ya. Udah sudah karena gaya marahnya keren. Dijajakin. Mantap ya. Jadi kira-kira keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu akan kuat kalau anaknya jengkeli dijajak. Nah gitu ya. Di dalam proses jajan berdua itu diajak ngobrol ya, dari hati ke hati. Keren gitu ya. Ini aman gitu. Itu pertama, hama pengasuhan satu saja. Hama pengasuhan yang lain itu ada. Misalnya apa? Banding-banding anak dengan anak yang lain. Ya, kayak pancong, sengkai, aku, padahal suki ibu loh dek. Alhamdulillah ya. Tapi juga kan kamu sengkai menuki iso. Tapi kok na iso mau beda? Kadang-kadang gitu ya. Banding-bandingkan anak itu juga sebuah karma dalam pengasuhan. Izinkan anak itu bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Kalau pepatah mengatakan, jangan membuat, misalnya jangan melombakan burung dan harimau. Ya. Kalau lombanya lomba terbang, jangan pernah berharap harimau akan menang dari seekor burung. Tapi kalau lombanya lari cepat, ya jangan berharap seekor burung akan menang dari harimau. Biarkanlah harimau menjadi pelari terbaik dan biarkanlah burung menjadi penerbang terbaik ya, sesuai kapasitasnya. Kira-kira ke anak-anak pun begitu. Kalau anak kita bakatnya bukan pintar matematika, ya misalnya, ya jangan kemudian dipahit tuh ya, gitu ya. Les kalau ini selain belajar sama guru, kok yura iso tole, misalnya gitu ya. Mungkin bakat anak kita bukan di matematika. Kalau anak kita bagusnya di bahasa, nah biarkan dia menjadi versi terbaik dirinya di situ. Ya, karena masing-masing anak itu punya keunikan. Ya. Jadi kalau dalam konteks pengasuhan, ya Dorothea Lenotte, salah satu tokoh mengatakan, ibu-ibu dan bapak, anak yang banyak dikritik dia akan belajar mengutuk. Anak yang biasa diasuh dengan kekerasan dia akan belajar melawan. Anak yang diasuh dengan banyak ejekan dia akan menjadi pemalu, anak yang pemalu. Anak yang suka dipermalukan, wah di depan banyak tamu, ada bu guru ke rumah misalnya, ini lari nih, gitu ya misalnya.
beliau beli males kempangnya esok niku angel gitu ya. Mungkin esok niku kadang main sampai atus, main boten atus misalnya. Ada itu kepada gurunya. Itu adalah wilayah rahasia anak kita. Ketika kita melakukan anak kita seperti itu misalnya, maka dia akan terbentuk menjadi anak yang gampang merasa bersalah. Titik-titik oleh salahku, titik-titik aku mengkeliru. Anak kita tidak menjadi anak yang tangguh. Dan saya yakin percaya kita tidak kepengen memiliki anak yang cengeng, memiliki anak yang tidak tangguh, memiliki anak yang tidak pede, memiliki anak yang suka melawan, memiliki anak yang suka mengutuk. Saya tidak percaya kita tidak kepengen seperti itu. Maka fondasi-fondasi yang ada di rumah, hal-hal baik pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah, yang melalui pendidikan dan pembelajaran, mari kita kolaborasikan. Ya. Dorothea Lenoto mengatakan ya, anak yang diasuh dengan banyak toleransi, maka dia akan menjadi pribadi penyabar. Jadi kalau anak-anak kita kepengen anak kita itu penyabar, Bu, misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak pas, berilah toleransi. Ya. Bukan kemudian, Bapak biar, nah itu sudah penyakit ya kalau misalnya kita, dari biar loh, mangkatnya sekolahan ini melaku, misalnya gitu ya, melaku, kadang-kadang sandalan, ya seolah sandalan gitu ya, kadang-kadang pakai sepatunya warrior gitu ya, terus soek-soek bisa ditinggal, dan saya ingin mau ibunya tolong itu basnya ini naik warung mungkin tidak lekok tetap kon ngantar ke misalnya, ya jangan seperti itu juga kali ibu ya, kenapa? Zamannya sudah beda ya. Anak kita tidak hidup di zaman generasi itu. Ya. Dorothea juga mengatakan anak yang banyak dipuji dia akan banyak menghargai. Maka saya masuk ke kamar pengasuhan tadi. Satu saja. Satu itu saja teratasi sudah keren, Bu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya saya mengajak ibu bapak kurangi marah ke anak sampai ke batas yang seminimal mungkin bisa kita lakukan. Ini buatan sabdas. Kalau belas tak pernah marah juga langsung buatan alasan gitu ya. Tapi kalau sampai batas yang seminimal mungkin bisa kita lakukan. Ya, itu ya. Kalau di rumah itu sudah anak tidak banyak dimarahi, mengklikan dengan di sekolah tadi itu ibarat kata passwordnya gampang nyambung, Bu. Ya. Ketika kemudian di sekolah guru mengajarkan apa upacara misalnya, nyanyi Indonesia Raya 3 stanza misalnya gitu ya, harus berdiri harus ini, kalau nggak banyak dimarahi ada toleransi dan sebagainya itu klik. Anak belum paham berapa belajar lagi kan gitu ya, maka anak akan termotivasi untuk belajar. Diajar kedisiplinan juga lebih gampang kan ya. Nah itu pertama hama. Yang kedua saya tidak akan terbanyak. Yang kedua, lalu apa pupuknya kan gitu. Ibarat kita menanam tanaman, hamanya istilahnya. Ya, pupuknya apa? Nutrisinya apa? Nah itu istilah saya. Ya. Hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, saya tidak akan banyak membicarakan di sekolah. Yakin dan percaya pun, ya, yang di sekolah itu baik dan baik. Jadi ketika kita menitipkan anak kita di SD Karangtengah Baru, maka yakin dan percaya ini adalah sekolah terbaik, guru terbaik, ya, yang kemudian akan membersamai anak-anak kita. Karena kalau kita sudah tidak percaya atau kepercayaan kita itu tidak full gitu ya, maka yang terjadi mungkin jadi bisa berapa sih bilang mungkin kalau seperti itu. Tapi bismillah, kalau kita yakin dan percaya itu bagian dari doa, ya itu bagian dari ikhtiar kita ya untuk betul-betul menguatkan kolaborasi. Pupuknya apa? Pertama, saya tak bertanya lagi. Kalau tadi selama 5 hari terakhir berapa kali marah, yang ini selama 5 hari terakhir berapa kali penjenengan Bapak Ibu memuji Kang Putro.
pujian sederhana, boten ngangge bayar, gitu, gratis. Itu sudah karunia Allah pada kita kemampuannya. Tapi kok mereka sing tersetulit gitu ya. Muji anak itu kok abute gitu ya. Padahal ini sudah ada di buku saya lupa ini di Quantum Teaching ya, bahwa anak-anak itu menjadi berkembang dan bertumbuh optimal karena dalam kesehariannya dia lebih banyak menerima kalimat-kalimat negatif daripada kalimat-kalimat positif. Maka mulai hari ini dan seterusnya untuk mengklikkan pola kita di rumah dengan di sekolah, Bu, perbanyaklah pujian, apresiasi positif ke anak kita. Ya bahkan pada hal-hal sederhana dilakukan. Memuji itu tidak harus dari suara satu ini, suara dua ini, enggak, Pak. Keterampilan yang di rumah, skill, ya hal-hal baik yang dilakukan. Bangun pagi enggak nangis, padahal dia kelas 1 SD. Ya, bangun pagi enggak nangis, kasih pujian. Masalah tabarakallah, cantiknya ibu, bangun paginya akan kerja anak ibu, bangunnya jam 5 pagi ya. Kemudian tangi kurang silakan tangi kurang ayo tangi pulang sekolah yang naruh tasnya di kamar di tempatnya gitu ya, melepas bajunya ditempatkan di tempat semestinya, ganti baju kasih dong apresiasi, keren ya gantengnya bapak ya, pulang sekolah merapikan tas di kamar. Biasanya kalau mau sekolah pakai nangis dulu, ternyata nggak nangis ya. Jos, jempol 5 anakku nggak pakai nangis, mantep loh deh. Di sekolah ya nilainya nggak begitu bagus misalnya, wah mental-mental itu bisa dikasih nilai ya, dapat nilainya tuh tinggi-tinggi dia jedok sendiri. Jangan kemudian nggak kayak gitu, tetap kasih pujian, nanti lah apanya lebih bagus ya. Keren anakku sabar, saya tak boleh rajin meneh sinaune gitu loh, biji papa terapopo sepuluh gitu loh, jangan kemudian jadi tetap cari sisi positif, yang nilainya nggak bagus just deh mau pergi mau keren gitu ya. Jadi Masya Allah jagoan sayang, kan manggil putranya apa? Mas, Kahit. Kalau ya, kenapa dilabelin dengan kalimat-kalimat ujian tambahan? Ya, kalau misalnya belum coba Bu, nanti efeknya luar biasa. Jadi menata perilaku, sikap karakter anak itu dimulai bahkan bisa dari seberapa tulus, seberapa sering, seberapa kualitas pujian kita pada anak kita. Nah, kalau kita tulus, benar-benar ini gitu ya. Bahkan ketika dia mau marah misalnya, ya ampun, beli 500 angel, mau angel, dapat tawaran pulang dari sekolah. Kalau tadi bully temennya di sekolah misalnya, sini kita sudah mutu-mutu gitu ya. Tetap coba cari bahasa pujian apa yang pas misalnya. Wah, dia ganteng tenang putranya bapak, jagoannya bapak, jos deh, guru sabarku saya luar biasa deh. Itu loh kira-kira. Daripada kita kemudian keluar kalimat-kalimat negatif. Jangan lupa kalimat negatif orang tua itu doa bagi anak. Terus selain pujian apa? Berapa kali memeluk putranya? Siapa hari keren? Ya. Siapa hari keren? Cepat Bu. Anaknya nggak mau dipeluk? Oh boleh nanti susul banget Bu ya kalau bapaknya. Yang di sebelah sini katanya lebih suka meluk Bu.
Ibu, Bapak, kira-kira itu juga lah yang akan dirasakan oleh anak-anak kita ketika kita penuh dengan perasaan cinta sepenuh hati kita. Ketika dia nakal, kita peluk, baru dinasihati. Akan beda dengan ketika dia nakal, kita marahi. Ya, maka daripada kita menyebar banyak agama, titik kurang, ya mari perbanyak pelukan. Dalam pelukan itu akan tertransfer energi psikologis sebagai nutrisi, makanan, gizi, transferan kasih sayang kita kepada anak kita. Kalau kula pun ageng puasa kelas gangsal, pun boten purun di peluk. Nah misalnya nggak mau dipeluk dengan betul-betul pelukan, maka dilakukan dalam bentuk yang lain, dibelai, dipupuk jempol tadi, peluk dengan kata-kata. Ya. Rasa lebih sekolah, anak sing nakal itu, rasa lebih. Bapak ki ada bersama dimanapun kamu berada. Iki loh, ono bapak, itu loh kira-kira. Ora iso matematika, apa boleh, coba biar ora iso. Nanti kita belajar bareng, itu pelukan. Kata-kata yang baik, kata-kata positif ya. Jadi anak kita itu merasa punya backup, punya dukungan. Ya. Nah, jangan sampai dia membuli, nah, terus noleh, mau ganggu kancamu leh. Atau anak kita dibully, oh ya, ngomong-ngomong tentang bully Bapak Ibu. Anak yang dia pelaku bully itu sebagian besarnya adalah dia korban bully. Jadi nggak ada anak-anak itu yang membentuk perilaku bully sendiri. Ya, pasti dia punya pengalaman dibully atau punya role model, teladan. Ya, ono sing dicontoh. Nah sebetulnya sebelum kita bicara di luar, sekolah anak saya dibully sama ibu. Ya, anaknya sing kerengan gitu ya, anaknya yang tontok-tontokan. Kalau di beberapa, saya sudah survei ke beberapa sekolah dasar, bentuk bully yang banyak dilakukan itu ternyata khas, yang dari dulu zaman saya kecil pun ada, yaitu menyebut nama orang tua. Itu ternyata di mana-mana ada, gitu loh. Saya sampai sekarang pun ingat, saya punya teman namanya Fajar, gitu ya. Bapaknya tuh namanya Lasima. Sampai sekarang saya masih ingat gimana teman-teman tuh gayanya manggil dia. Jadi bukan Dok Fajar gitu, tapi Lasima. Gitu. Pak ya, kangen banget kan? Oke ya. Nah, ketika misalnya anak kita dibully, di sekolah bully-bulian, nyek-nyekan, itu babak ini, anaknya berantem gitu ya. Lapor ke rumah masing-masing. Anaknya, karena anak itu kasih unik. Hari ini berantem, besoknya dolan bareng, kan gitu. Orang tuanya, sang serapan merambut gitu. Nah, kalau bisa begitu, nah, mari kita lihat kalau bagi yang muslim ya, in aksantum li anfusikum wa in aksantum falaha. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik bagi orang lain, hakikatnya kita berbuat baik bagi diri kita sendiri. Apalagi ketika itu berbuat baiknya kepada anak-anak. Bu, saya nggak punya anak, pernah dibully. Nah, ketika anak saya dibully, saya tetap mencari, pasti ada hal baik yang dia dapatkan dari dia pengalaman dibully. Saya juga ngerti, di sini saya juga jengkel sama guru, ukuran pakai atau wah, juga ada menurut-menurutnya gitu ya. Tetapi mari ketika misalnya itu terjadi, kita cari, pasti ada sisi positifnya. Ibu, Bapak, kita tidak akan membersamai anak-anak kita sepanjang hayatnya. Ya, kalau sepanjang hayat kita, insya Allah. Tapi kita tidak pernah ngerti kan?
Tidak kemudian ketika anak kita kecil sampai gede sampai dia punya putu kita ada di sampingnya terus kan enggak. Dan kita tidak pernah tahu skenario hidup anak kita itu akan seperti apa. Alhamdulillah ya, ketika qadarullah anak kita itu selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi kita tidak pernah ngerti ternyata Allah mengizinkan misalnya pada satu episode hidupnya ternyata dia harus berhadapan dengan orang-orang yang keliki misalnya, licik. Nah kalau anak kita tidak punya pengalaman itu, dia boleh jadi nggak ngerti. Maka ketika dibully, nah diskusi dampingi di rumah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti apa? Pengalaman baik apa yang dia dapatkan? Pengalaman bu, Pak. Pengalaman itu semuanya Pak. Saya Pak kaya Pak. Enggak aku, masa enggak aku Pak udah. Saya dulu paling pendek di sekolah jadi ya, udah sekarang sepeda ayo. Misalnya gitu ya. Maksudnya Pak. Ketika misal seperti itu support dampingi nggak mau piye ya terus motor terus benar sekolah lu ngapain sekolah lu Pak nah misalnya ngaji kan ya Pak. Nah, kalau dia sudah itu ajari dia bagaimana mengelola emosinya. Saya nggak rasa keopok mangkel oke ya. Nah kamu diejek sama temenmu dan kamu merasa mangkel. Ini sudah bagian dari mengajarkan kecerdasan emosi. Menjelaskan bahwa yang dia rasakan itu adalah perasaan mangkel. Lain kali dia dipukul temennya, saya nggak rasain betul. Nah, kamu marah ya karena kamu dipukul temenmu. Mangkel sama marah itu sama-sama perasaan. Senang itu juga perasaan. Tapi tidak sedikit anak-anak yang tidak kurang cerdas secara emosi karena dia nggak bisa mengenali perasaan. Maka ketika anak kita dibully, alhamdulillah gitu ya, kita nggak minta. Tapi pasti ada sisi positifnya. Apa? Dapat momentum nih ngajari anak untuk lebih mengenali emosinya. Mangkel ya, digantai. Kamu marah ya, kamu sedih ya, kamu nggak berani melawan ya, itu emosinya diajarkan. Habis itu kesempatan bagi kita untuk mendampingi dia melatih pengelolaan emosi. Terus saya kok rasakan ketika kita misalnya baby pensilmu dicupuk terus ditugel pensilnya padahal itu pensil kesayanganmu terus ada balas orang wangi ketika kita ini namanya reframing ya jadi pensilmu tugel harus balas orang wangi itu sudah satu pembelajaran bagi anak karena ngajar itu gak harus gini ya role model bisa begitu toh ketika mengalami sesuatu begini toh caranya mengelola emosi begini toh cara menganalisa masalah terus deh pengen ubi mau pengen tak aku balik nah misalnya gitu ya keren ya keren bukan kita wes temen balik ya keren itu namanya kamu berani membela diri tapi tidak akan balik orang misalnya nonton lah kok orang misalnya gitu ya oke terus dia caranya dan kamu merasa punya pelindung misalnya apa terusan yang sebaiknya dilakukan dia ngeblank nah ketika dia ngeblank saat itulah kita bisa masuk sesok meneh nek diganggu karo kancamu nek sekolah iki lho ana ibu iki lho ana bapak yang setiap hari melindungi bapak ini kene misalnya ya sentuh di hatinya sentuh di dadanya sentuh di pundaknya dipupuk gitu ya perlu dia gitu ya walaupun tidak ada di dekatmu bapak ibu ada bersamamu dalam doa dalam support rasa wedi ya
itu juga ada di sekolah. Ya, punya bapak ibu di sekolah. Siapa? Bapak ibu guru. Jadi sesuk nanya guru merawani melayu neng kantor lapor bapak ibu guru kan gitu. Tapi dengerin dulu. Jangan kemudian anaknya sobat, ekstra lebih sesuk bapaknya sekolah. Pak, udah ada sobat. Oke, tenang. Ya, karena konflik anak-anak itu beda dengan konflik orang tua. Ya, maka saling memahami, empati. Caranya gimana biar kita tidak seperti itu, Bu, Pak? Ya, anak kita itu bukan anak kandung kita saja. Kalau bahasanya Hillary Clinton, telah kita sampaikan ya, it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk membesarkan satu orang anak. Jadi ketika anak kita tinggal di Karangtengah, anak kita menjadi anak yang solihah, anak yang santun, jangan GR Bapak Ibu. Lah iya wong iki anake asar, ndak Bu ya. Iya wong iki anake kulo, lah mesti didikane sinten nek kula didik anak niku nggih. Ya. Bisa kita didik anak kita sendiri? Bisa. Yang menentukan adalah orang sekampung, lingkungan itu juga menentukan. Rumah iya fondasi utama. Tapi jangan lupa, it takes a village to raise a child. Membesarkan satu anak itu butuh kebaikan sekampung. Kampung kita di lingkungan SD Karangtengah baru siapa? Bapak Ibu orang tua. Selain Bapak Ibu guru, ini adalah kampung bagi anak-anak kita. Maka anak kita bukan hanya anak kandung kita yang di sini, teman-temannya, kakak kelasnya, adik kelasnya, itu juga anak kita. Karena itu adalah lingkungan sosial yang akan mempengaruhi. Anak kita diam anteng di rumah oke, di sekolah duduk ini, melihat kakak kelasnya misalnya ngomong sarung misalnya gitu, bukan tidak mungkin dia ke rumah akan ngomong sarung. Ya. Jadi kebaikan, mari menjadi orang tua yang baik, mari menjadi orang tua yang bijak, mari menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Bahwa tanggung jawab baik tidaknya anak-anak di SD Karangtengah baru bukan hanya pada Bapak Ibu guru, bukan hanya pada Pak Samrianto, kepala sekolah, Bapak komite, bukan, tapi kita semuanya. Ya, mendidik anak kita bukan hanya mendidik anak kita saja, tetapi juga mendidik. Kalau anak kita laki-laki, kita juga sedang mendidik calon ayah, calon suami. Tapi selain itu kita juga sedang bersama-sama mendidik teman-teman dalam satu komunitas sekolahnya. Maka ya ada kurangnya bermohon maaf ya, yakin dan percaya bersama saya ada orang tua hebat yang dengan kebaikan hatinya, kesungguhannya bersama dengan guru-guru luar biasa ya, siap untuk membangun sebuah kolaborasi kerjasama, membentuk anak-anak yang bertumbuh dan berkembang optimal sesuai versi terbaik dirinya. Kupat bumbunya santan, wonten lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ustaz Sinjung Lestari atas materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, dua orang lebih dahulu, mungkin ada yang mau bertanya? Monggo dipersilakan. Ada yang belakang. Mumpung bertemu dengan Ibu asal Jinjang. Semoga Ini buat apa dari kebatinannya Bu? Takon awal
Asik. Baik.